Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini kita akan belajar trading bareng lagi ya, dan ini di channel prayoga.id. Oke, kita akan belajar trading bareng lagi. Kita modelnya selang-seling aja ya. Kadang kita langsung praktek ke market untuk analisa dan ambil posisi sampai dengan profit ataupun ruginya saya tunjukin ke teman-teman. Nah, sekarang kita belajar teori teman-teman. Teori pada kesempatan kali ini adalah teori yang sangat penting karena semua trader untuk bisa konsisten, untuk bisa mengembangkan uangnya itu butuh ini teman-teman. Psikologi trading yang kuat. Nah, kali ini kita akan belajar bareng tentang psikologi trading yang kuat itu seperti apa gitu. Nah, ada 5 tanda ya seseorang itu memiliki psikologi trading yang kuat. Nah, kita akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini dan kalau bisa ya, bukan kalau bisa, tapi wajib teman-teman. Kalau teman-teman memang mau menghasilkan uang di market, kalian harus memiliki kelima hal ini. Di 5 waktu itu harus begini, waktu begini harus begini, seperti itu. Oke, kita akan bahas lengkapnya teman-teman ya, seperti biasa setelah promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Dan di broker XM ini ada beberapa jenis akun trading, standar, ultra low, dan shares teman-teman. Tapi yang paling favorit dan paling disenangin banyak trader itu adalah tipe akun standar. Di sini deposit minimalnya sangat kecil yakni $5 aja. Kemudian instrumen tradingnya sangat lengkap. Kemudian di sini keunggulan dari akun standar ini bisa dapat bonus deposit. Eksekusi tradingnya juga sangat cepat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau buka akun trading bisa pilih ya, salah satunya adalah akun standar atau akun ultra low atau akun share seperti itu. Nah, informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semua ya, tanda yang pertama adalah tidak khawatir saat entry. Ya, seseorang yang memang psikologi tradingnya sudah bagus, dia akan tegas dan disiplin. Nah, disinilah dia sudah tidak ada kekhawatiran sama sekali. Artinya apa? Karena dia sudah memiliki batasan yang jelas, sehingga dia tidak khawatir. Sedangkan orang yang masih amatir, psikologinya masih lemah, biasanya dia suka khawatir, karena memang apa yang dilakukan itu belum tegas dan disiplin. Sebagai contoh, ketika teman-teman sudah melakukan entry, katakanlah di GBP USD, kalian mau ambil sell seperti itu, dengan SL yang jelas, dengan TP yang jelas, jadi sudah nggak ada kekhawatiran. Kan sudah jelas teman-teman ya, sudah jelas batasan-batasannya. Jadi nggak perlu lagi tuh bentar-bentar cek market, bentar-bentar cek market gitu, karena khawatir gitu. Nah, bagi seorang pemula ini memang sesuatu yang perlu dibiasakan teman-teman. Jadi kalian harus punya ketegasan biar kalian nggak khawatir, karena banyak sekali pemula itu yang bentar-bentar cek market. Nah, ini biasanya terjadi pada pemula yang memang nggak tegas, pedomannya nggak jelas, sistemnya nggak jelas. Jadi dia banyak kekhawatiran. Dia ambil posisi katakanlah sell. Dia takut, wah ini jangan-jangan naik nih, bentar-bentar cek lagi, bentar-bentar cek lagi. Dan ini juga salah satu tanda bahwa psikologi teman-teman itu masih apa ya namanya, masih belum kuat, yakni sering cek market. Bentar-bentar cek market itu juga belum begitu kuat, apalagi ketika teman-teman sudah entry tapi sering ngecek lagi udah naik belum ya, udah turun belum ya, kayak gitu. Jadi adanya tuh rasa khawatir teman-teman. Ini adalah ciri psikologi trading yang tidak kuat. Nah, psikologi trading yang sudah kuat teman-teman, dia akan tegas dan disiplin. Kemudian yang penting saya sudah entry, sudah saya batasin, mau saya tinggal kemanapun saya sudah nggak ada kekhawatiran. Itu biasanya orang yang psikologi tradingnya sudah matang. Saya biasanya juga seperti itu. Jadi kalau pada saat saya entry pagi teman-teman ya, pagi sudah entry, habis itu saya tinggal kemanapun saya tinggal gitu ya. Nah, tahu-tahu kadang itu malah saking ininya ya teman-teman, kadang saya malah lupa. Lupa kalau apa, lupa kalau tadi itu entry teman-teman, waduh gitu. Jadi saking tenangnya saya gitu, kadang-kadang hari ini tuh saya buka market, oh iya ya saya kemarin ternyata masih ada antrian satu gitu. Jadi saking tenangnya, saking nggak ada kekhawatirannya itu bisa sampai lupa teman-teman.
Sedangkan orang yang masih di level amatir, dia akan terus-menerus khawatir dengan entry yang sudah dia lakukan. Bisa jadi lotnya karena kebesaran, nggak pakai SL, atau sistemnya yang nggak jelas. Itu adalah ciri yang pertama, teman-teman. Jadi tidak khawatir sama sekali. Ciri yang kedua, tanda psikologi trading seseorang sudah matang adalah dia biasa saja saat rugi. Jadi ini adalah salah satu tanda ketika seorang trader itu memang mentalnya sudah kuat, teman-teman. Jadi mental dan psikologinya sudah kuat. Jadi biasa saja saat rugi. Saat kena SL yo biasa saja, saat kena kerugian yo biasa saja gitu. Karena memang dia dari awal memang sudah siap tadi gitu. Sudah apa ya namanya? Sudah disiplin juga kayak gitu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih uring-uringan ya, masih mau revenge ya saat merasa saat portofolio kalian rugi, saat akun kalian minus, itu berarti psikologi trading kalian harus dilatih lagi. Cara ngelatihnya gimana? Ya membiasakan diri gitu. Karena ini adalah tentang habit atau kebiasaan ya, teman-teman. Jadi memang harus kita biasakan dari sekarang ya. Pada saat rugi minus ya wes lah, rugi mau ngapain sih gitu. Ya, kemudian kita bersikap biasa saja dan kita tunggu lagi momentum yang selanjutnya. Nah, biasanya orang yang psikologi tradingnya kacau itu selalu FOMO. Jadi pada saat rugi, dia akan buru-buru membalikan kerugiannya. Ingat teman-teman ya, saat rugi kalian itu harus berhenti dulu, harus tenang dan harus terima. Berhenti, terima ya. Kalau kalian nggak berhenti, kalian nggak terima, nanti ruginya malah tambah banyak. Ya, jadi berhenti aja dulu, kemudian menunggu lagi. Dan ini prosesnya nggak langsung selesai hari itu, teman-teman ya. Bisa jadi teman-teman 2 hari lagi baru entry, atau mungkin seminggu lagi kayak gitu, nggak ada masalah. Jadi yang penting biasa saja pada saat rugi, jangan panik, jangan berontak ya teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak bisa biasa, nanti yang ada malah teman-teman ruginya tambah banyak. Ciri yang ketiga adalah biasa saja saat profit. Jadi orang yang psikologi tradingnya sudah matang, dia akan biasa saja saat profit. Jadi dia tidak euforia ya, dia tidak pamer dan lain-lain. Karena memang itu menjadi hal yang lumrah gitu. Itu menjadi hal yang sangat wajar, itu menjadi hal yang sangat remeh gitu. Orang yang psikologi tradingnya matang sudah seperti itu. Dan kalau teman-teman mau lihat di grup ya, di grup-grup Facebook itu kan banyak yang orang yang suka pamer ya. Entah itu karena memang dia baru saja profit, atau memang lagi cari link atau mungkin marketing dan lain sebagainya. Tapi pamer profit tanpa ilmu, tanpa sharing ilmu, itu menurut saya ya itu tanda seseorang bukan trader, teman-teman. Beneran. Hati-hati di situ ya. Jadi seorang trader yang beneran, dia nggak kelihatan kalau dia habis rugi atau dia habis profit dari sikap kesehariannya gitu loh. Kalau teman-teman ketemu sesama trader yang kalau profit itu seneng banget, traktir-traktir dan lain-lain sampai pesta, hati-hati karena kalau pada saat rugi dia akan hancur banget. Jadi ciri-ciri trader yang psikologi tradingnya sudah matang itu biasanya pada saat rugi ya dia biasa saja gitu. Dia bahkan terlihat ceria, dia bahkan nggak ada yang tahu kalau dia habis rugi gitu. Saya juga seperti itu, kalau saya habis rugi ya biasa saja gitu, habis rugi kadang $50, kadang $100, ya biasa, nggak ada yang tahu juga gitu, karena ya biasa saja sekali lagi gitu. Kemudian pada saat untung ya di sini kan banyak ya, ada yang untung $800 sehari, ini kan sampai 12 juta. Apakah saya langsung ketawa-ketawa? Ya biasanya kan di ekspresi-ekspresi di YouTube tuh kayak gitu ya, langsung loncat-loncat kayak gitu. Nggak perlu teman-teman. Jadi untuk menjaga psikologi trading yang bagus, sekalipun profit $1000 ya dalam sekali trading, ya datar-datar aja gitu, karena ini cuma angka gitu. Angka-angka inilah yang harus kita sikapi dengan biasa. Ini sangat penting. Kalau teman-teman nggak bisa biasa saja, baik itu saat rugi maupun saat profit, ya teman-teman akan terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Oke, itu adalah tanda yang ketiga teman-teman. Sekarang
Tanda keempat bahwa seseorang memiliki psikologi trading dan mental yang matang adalah dia memiliki kesabaran untuk menunggu. Ini adalah tanda-tanda bahwa psikologi dan mentalnya matang, teman-teman. Sabar menunggu. Ya, dia enggak gaco entry. Salah saja ini ya, teman-teman ya. Oh, ini saya kelewatan untuk saw USD ya. Ini ada signal sebenarnya di sini tuh. Tapi nggak apa-apa ya. Barusan ya turunnya ya. Oke, kalau kondisi marketnya lagi trending atau lagi rally ya, seorang trader yang psikologi tradingnya matang, dia nggak akan ngelawan market, teman-teman. Dia akan benar-benar menunggu sampai benar-benar waktunya tiba. Nah, contoh ini GBP USD, dia naik lumayan tinggi. Di sini nggak ada pola sama sekali untuk buy ataupun untuk sell. Ya, kalau saya di sini lihat kayak gini nggak bakalan masuk. Mau buy juga udah terlalu tinggi, mau sell belum ada signalnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Menunggu gitu. Dan trader yang psikologi tradingnya bagus, dia mampu untuk menunggu. Berbeda untuk trader yang memang psikologi tradingnya belum bagus. Saat-saat seperti ini dia akan cenderung sell. Wah, ini mah saya udah belum trading itu dalam waktu 2 hari ini belum trading, ini gimana caranya? Trading oh ini udah lumayan tinggi, sell aja dulu gitu. Penyebabnya banyak, teman-teman. Nggak sabar menunggu itu. Memang psikologi tradingnya belum matang, yang pertama. Yang kedua, sistem tradingnya masih kacau. Sistemnya belum jelas ya. Kalau sistem sudah jelas harusnya sabar menunggu gitu. Kadang ada juga orang yang sistemnya sudah jelas tapi karena apa ya namanya, dia nggak sabaran, akhirnya dia keluar dari rules yang dia bikin sendiri gitu. Banyak orang-orang yang seperti itu. Bang, saya tahu bang, saya itu sebenarnya di situ itu belum ada signal tapi saya maksain masuk. Bang, saya mah tahu bang, kesalahan saya adalah saya kurang sabar menunggu. Komentar kayak gitu tuh banyak, teman-teman. Padahal ya orang itu tahu gitu sebenarnya. Makanya kalau teman-teman nggak bisa mengendalikan diri untuk sabar menunggu, ya kalian kemungkinan besar nggak cocok untuk jadi trader, teman-teman. Kayak gitu. Oke ya, tanda yang kelima sekarang. Tanda seorang trader psikologi tradingnya sudah matang adalah mampu berhenti. Nah, kalau sabar menunggu itu sebelum entry, dia sabar dalam artian tangannya nggak asal, nggak gatelan ya. Yang kedua, yang terakhir ini, ketika sudah loss atau profit, ketika memang sudah dia merasa, oh ini saya sudah banyak nih, sudah banyak entry-nya, sudah banyak loss-nya, sudah banyak profitnya, dia mampu sadar untuk berhenti, itu berarti psikologi trading mentalnya mateng, teman-teman. Tapi untuk orang yang nggak bisa ataupun psikologi tradingnya belum matang, ya biasanya dia lanjut terus. Berhentinya kalau sudah MC biasanya. Nah, ini banyak kejadian, teman-teman, di trader retail ya. Trader-trader yang modalnya kecil tuh kejadiannya seperti itu. Trader yang modalnya gede seperti itu ada juga, cuman lebih jarang. Karena kalau orang sudah masuk ke modal yang gede-gede, misalkan ratusan juta atau miliaran, dia sedikit lebih berhati-hati gitu. Makanya lebih sering terjadi pada trader retail dengan modal yang kecil gitu. Misalkan $1.000 ke bawah, itu seringnya nggak mampu untuk berhenti. Dia hanya akan berhenti kalau ya memang ada cara penting gitu, terus baru berhenti gitu. Udah babak belur di market ya, itu biasanya baru berhenti. Nah, teman-teman semuanya, seorang trader itu harus mampu berhenti, teman-teman. Jadi berhentilah saat saat yang apa itu namanya, saat profit ya berhenti, saat rugi juga berhenti. Dan banyak sekali kejadian ya, teman-teman, kalau teman-teman nggak berhenti itu biasa jawabannya cuma satu, rugi makin banyak. Yang kedua adalah margin call. Apakah nggak bisa berhenti trading itu akan membuat seseorang kaya banget terus akunnya berlipat-lipat terus-terusan? Nggak, teman-teman. Orang yang nggak bisa berhenti itu justru malah jawabannya bakalan kesini. Kalau nggak rugi makin banyak ya margin call. Ini dalam arti di hari yang sama khususnya, teman-teman. Ya di hari yang sama.
Jadi minimal kalau di hariannya itu dia punya rem itu masih mending gitu. Oh ya, hari ini misalkan batas kerugian saya adalah 50 dolar atau 100 dolar. Saya akan berhenti ketika saya sudah rugi 100. Dia beneran berhenti. Nah, itu berarti memang dia sudah punya mental dan psikologi yang matang sehingga dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Banyak orang yang merencanakan seperti itu, tapi akhirnya dia langgar sendiri gitu. Oke ya, dan ini adalah 5 ciri ya seseorang memiliki psikologi trading yang matang, teman-teman. Dan kalau bisa kelima-limanya harus punya. Kalau masih mau hidup dari dunia trading. Kalau enggak ya mending jangan trading, teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa kelima hal ini, mending jangan trading. Kenapa? Karena ya duit kalian bakalan habis gitu. Kalian cuma nyenengin marketing, IB sama broker. Iyalah, dari deposit kalian ya, kemudian dari entry kalian yang sebanyak itu gitu. Setiap entry itu kan broker dapat komisi, IB dapat komisi. Sedangkan kalian ketika kalian nggak punya 5 hal ini, kalian cuma akan ngabisin uang. Itu teman-teman. Jadi yang dapat ya orang lain bukan kalian gitu. Kecuali kalau kalian bisa 5 hal ini ya mungkin kalian juga dapat bagian di dunia trading ini gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa 5 hal ini ya terpaksa gitu. Kalian cuma akan dijadiin tumbal di market. Dan ini adalah sebuah fakta ya teman-teman. Jadi teknik trading sebagus apapun, kalau dia psikologi tradingnya nggak matang, akhirnya apa? Dia langgar teman-teman. Dia akan melanggar karena dia nggak sabar menunggu. Dia akan melanggar karena dia nggak mampu berhenti gitu. Dan orang yang nggak biasa saja saat rugi ataupun saat profit, dia akan bersikap yang apa ya namanya, menimbulkan tindakan-tindakan yang merugikan gitu. Saat rugi dia nggak biasa, ya akhirnya dia balas dendam ke market. Saat profit dia terlalu senang, akhirnya dia keesokan harinya apa? Serakah. Nah, kemudian kekhawatiran saat entry ini juga menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Contoh, merubah entry. Jadi dari buy jadi sell, jadi buy lagi, jadi sell lagi. Karena dia khawatir. Dia nggak punya mental dan psikologi yang bagus. Kemudian, kekhawatiran itu juga bisa menjadikan teman-teman cut loss di tengah jalan. Ya, nggak mampu hold profit. Ya, seperti itu. Jadi kelima hal ini memang benar-benar dasarnya mental dan psikologi trading, teman-teman.